Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mendiskusikan tentang praktik neoliberalisme di Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan secara ringkas bagaimana praktik neoliberalisme di dunia itu berlangsung, kemudian apa efeknya, kemudian coba nanti kita lihat secara spesifik bagaimana praktik dan efeknya terhadap penerapan di Indonesia. Kita mulai dengan definisi dari neoliberalisme ya. Jadi ada top ilmuwan bernama David Harvey, dia mengatakan mendefinisikan neoliberalisme itu sebagai praktik ekonomi politik dengan kebebasan entrepreneurial individu sebagai fitur utama ya. Nah, neoliberalisme sendiri dipahami sebagai perkembangan dari kapitalisme yang beradaptasi dari kondisi di tahun 1970-an. Sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme itu sudah diintrodusir ke seluruh dunia sejak akhir abad ke-19 ya 20, kemudian dia terus berkembang mengalami sejumlah krisis, misalkan Great Depression di tahun 1930, kemudian mengalami penurunan lagi di menjelang 1970-an ya, di mana pada saat itu terjadi penurunan keuntungan yang diterima oleh para kapitalis global ya. Oleh karena itu mereka memerlukan satu proses restorasi kekuasaan. Ya, jadi kondisi di tahun 1970-an di sini maksudnya adalah saat para kapitalis global atau kelas-kelas ekonomi itu, elit ekonomi itu mengalami penurunan keuntungan. Ya, jadi proses akumulasi kapital yang berlangsung itu terjadi penurunan keuntungan. Ya. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak semakin jatuh keuntungannya, maka dilakukanlah proses yang disebut dengan neoliberalisasi. Ya, jadi ini neoliberalisasi ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi problem tersebut. Neoliberalisasi ini bisa kita lihat ya sebagai proses restorasi kekuasaan dari kelompok kelas kapitalis atau elit ekonomi dengan cara liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi yang meliputi pasar dibuka seluas mungkin, arus modal dibuka lebar, berbagai hambatan dikurangi, efisiensi birokrasi, privatisasi, investasi asing, dan sebagainya. Jadi intinya para kapitalis ini menganggap bahwa untuk memperbesar keuntungan atau memastikan agar akumulasi kapital atau proses pengumpulan modal itu terus berlangsung, maka perlu diperluas pasarnya. Ya, dulu mungkin negara itu mendominasi atau memonopoli di sektor tertentu, katakanlah di pendidikan, di kesehatan, nah itu dipasarkan. Artinya adalah dibuka untuk swasta. Ya, semua sektor ya, asuransi, listrik. Kalau di Indonesia kan masih ada beberapa sektor yang dimonopoli oleh negara. Ya, misalkan listrik dimonopoli oleh PLN, air dimonopoli oleh PDAM. Nah, tapi kalau dalam rejim neoliberal ini menganggap bahwa negara itu nggak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi. Semua harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Ya, jadi ada kan prinsip dari kapitalisme itu bahwa efektivitas ekonomi itu hanya terjadi melalui mekanisme pasar. Dia bilang pasar itulah yang akan menciptakan supply and demand ya dengan cara bekerjanya sendiri yang disebut Adam Smith sebagai invisible hand itu atau tangan yang tak terlihat. Oleh karena itu apabila ada campur tangan negara, maka dikhawatirkan akan mendistorsi pasar. Oleh karena itu semua harus dikurangi gitu ya. Jadi di sini sebenarnya fitur utama dari neoliberalisme adalah kebebasan individu ya. Ya karena dia adalah berakar dari ideologi yang disebut dengan liberalisme, di mana salah satu elemennya adalah individualisme, sehingga kebebasan individu menjadi salah satu hal yang paling penting dan prinsipil. Nah, di sini kebebasan individu yang dimaksud ditekankan pada kebebasan untuk berekonomi. Jadi pengusaha itu harus diberikan hak seluas-luasnya oleh negara untuk melakukan aktivitas ekonomi, yang menanamkan modal, mengembangkan usahanya, tidak hanya lintas sektor, jadi artinya dia bisa masuk ke sektor apapun itu, sektor pendidikan, kesehatan, tapi juga
Mereka menginginkan, atau di neoliberalisme ini menginginkan mereka juga bisa kemana aja ke seluruh dunia gitu. Mereka nggak mau ketika mereka si pengusaha ini adalah warga negara A, kemudian dia ingin mengembangkan usahanya di negara B dan C, dia tidak ingin negara B dan C menghambat hal tersebut karena dianggap itu akan bertentangan dengan nilai kebebasan individu. Nah, itu secara sekilas tentang neoliberalisme. Tentu saja banyak sekali pemikiran dari para ilmuwan tentang apa itu neoliberalisme, apa ciri-cirinya, tapi kurang lebih konteks dari paham ini seperti itu ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana karakter negara di rezim neoliberal. Jadi, dalam sistem ekonomi neoliberal, kontrol ekonomi ini ditransfer dari negara ke sektor swasta atau privat, ya, sehingga peran negara menjadi tidak signifikan. Ya, peran negara itu direduksi semata-mata memfasilitasi akumulasi kapital. Ya, dalam sebuah manifesto komunis ya, itu disebutkan bahwa dia mengkritik negara sebagai panitia dari panitia dari kelas borjuis untuk memaksimalkan kepentingannya, untuk menuju kepentingannya. Ya. Nah, seiring dengan penerapan paham-paham neoliberalisme di negara-negara itu, maka terjadi pergeseran tata kelola bernegara dari yang bersifat people center, yang berpusat pada publik ya sejak akhir Perang Dunia II hingga awal 70-an ke market center. Maksudnya apa? Dalam hal ini negara mengambil kebijakan austerity atau pemangkasan pengeluaran publik. Jadi kalau negara setelah Perang Dunia Kedua itu kan dunia itu dalam keadaan yang babak belur ya dalam tanda kutip, karena tidak ada fasilitas publik lagi karena dihajar oleh perang ya. Nah, setelah itu kan Keynes mengajukan beberapa teori ya untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah negara itu harus berperan, mengambil peran dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah dengan public spending, ya. Mengeluarkan uang, menstimulus supaya ekonomi berjalan. Misalkan membangun infrastruktur, misalkan mengeluarkan asuransi publik, ya, kemudian menjamin kesehatan dan pendidikan warga. Nah, dari negara rezim neoliberal, peran negara yang mengeluarkan anggaran untuk hal tersebut itu dihilangkan. Ya, jadi semuanya murni diserahkan kepada pasar. Biarkan mekanisme pasar yang mengaturnya. Karena sekali lagi dianggap bahwa negara itu hanya akan mendistorsi pasar, membuat pasar itu menjadi tidak efektif. Ya, tadinya kalau misalkan harganya katakanlah 1.000 gitu ya, berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, kalau ada intervensi pasar kan, intervensi negara, dia bisa harganya misalkan menjadi lebih rendah gitu. Nah, itu dianggap tidak efektif dan efisien. Bisa mengganggu proses akumulasi kapital yang dilakukan oleh para pengusaha. Ya, jadi sejumlah instrumen yang diambil negara neoliberal itu adalah melakukan yang disebut sebagai deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Deregulasi itu mengurangi peraturan-peraturan yang menghambat para pengusaha untuk berbisnis. Ya, misalkan katakanlah tadi ada pengusaha dari katakanlah negara Amerika datang ke Indonesia. Nah, bagaimana supaya dia gampang untuk berusaha di sini? Ya, perizinannya itu dipermudah. Ya. Kemudian privatisasi itu menjual aset-aset negara itu pada swasta. Artinya negara, karena dianggap bahwa negara nggak boleh campur tangan dalam sektor ekonomi, maka negara dianggap tidak perlu memiliki badan usaha. Oleh karena itu harus diberikan kepada swasta. Dan liberalisasi. Liberalisasi ini juga merupakan bagian dari negara neoliberal dengan mereformasi peraturan-peraturan ekonomi dengan lebih gampang ya. Sebenarnya pada intinya adalah bermuara pada yang disebut sebagai free trade ya, perdagangan bebas. Jadi tidak ada hambatan tarif, bea cukai, tidak ada pokoknya setiap pengusaha dalam melakukan ekspor impor itu harus dipermudah. Jadi sekat-sekat dari negara itu
harus dihilangkan. Ini adalah tuntutan dari negara di rezim neoliberal. Nah, ada pendapat menarik ya dari Naomi Klein. Dia mengatakan terjadi the silent takeover, yaitu pengambil alihan diam-diam segala sumber daya dan kebijakan ekonomi negara-negara di dunia oleh korporasi dan badan usaha. Ya, ini sebuah buku yang saat itu mengkritik ya dengan keras bagaimana proses neoliberalisasi ini berlangsung di dunia. Sekarang kita akan lihat ya, setelah neoliberalisme diterapkan di berbagai dunia, ya awal sekali itu dianggap banyak referensi mengacu pada pemerintahan Thatcher di Inggris dan juga Ronald Reagan di Amerika ya, di sekitar tahun 70-an. Nah, dampak dari neoliberalisme ini adalah terkoneksinya pasar antar negara. Jadi karena tadi hambatan-hambatan dihilangkan, maka pasar di Indonesia, pasar di Jepang, di Amerika itu menjadi terkoneksi satu sama lain. Ya, dengan mudah orang Amerika memasarkan produknya ke Indonesia, memasarkan jasanya ke Indonesia, dan sebaliknya. Sehingga terjadi percepatan akumulasi kapital. Ya, jadi tadi tujuan dari para pengusaha untuk memastikan agar akumulasi kapital berjalan terus, itu memang akhirnya terwujud ya. Jadi ada percepatan akumulasi kapital, terutama pada sektor yang menggunakan teknologi tinggi ya, seperti industri ekstraktif atau industri sumber daya alam ya. Kemudian properti, pasar finansial dan jasa ya. Nah, ini adalah beberapa sektor yang kemudian mengalami kemajuan pesat ya. Akibat dari neoliberalisme ini tadi adalah terkoneksinya pasar di seluruh dunia, itu yang menyebabkan peredaran barang dan jasa itu semakin tinggi. Ya, dengan mudah barang-barang dari seluruh dunia masuk ke Indonesia, dan Indonesia pun kalau ada produknya mau dipasarkan juga sebaliknya itu dipermudah. Tetapi pada praktiknya kan kita bisa lihat ya, kita bisa nilai bagaimana apakah kita itu bisa mengimbangi impor yang masuk atau justru kita defisit. Tetapi ada efeknya, yaitu perkembangan ini menciptakan ketimpangan penguasaan aset dan tanah yang berujung pada pembangunan yang tidak merata. Ya, jadi dengan dipermudahnya proses liberalisasi tadi, orang asing dengan mudah bisa memiliki aset di Indonesia misalnya, karena itu tadi ada liberalisasi. Maka dengan mudah orang-orang konglomerat itu bisa mengambil tanah sedemikian luas, bisa menguasai aset-aset penting, bisa mendapatkan kontrak karya dan sebagainya. Nah, ini justru menyebabkan yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin kesulitan untuk melakukan yang disebut oleh para sosiolog itu sebagai mobilitas vertikal atau naik kelas ya, menjadi kelas menengah atau bahkan menjadi kelas borjuis. Nah, ini efek dari neoliberalisme yang ternyata terjadi. Selain itu, yang banyak juga dikritik adalah neoliberalisme menciptakan rezim ketenagakerjaan fleksibel, ya berupa buruh kontrak, alih daya atau outsourcing, paruh waktu dengan mekanisme kontrak kerja individual. Jadi sangat banyak sekarang di rezim neoliberalisme ini para pekerja itu tidak punya kepastian kerja. Ya, kontraknya bersifat tahunan atau dia ya kontraktual saja. Kenapa? Karena negara itu sudah tidak melindungi lagi tenaga kerjanya. Karena ada tuntutan tadi bahwa negara itu nggak boleh meregulasi, kan, tidak boleh membuat peraturan yang menghambat pengusaha. Nah, kalau misalkan rezim ketenagakerjaan atau aturan-aturan ketenagakerjaan itu dibikin ramah kepada pekerja, itu kan tidak menguntungkan pengusaha, dianggap mengganggu proses akumulasi kapital. Oleh karena itu, rezim ketenagakerjaan menjadi fleksibel ya. Sehingga ya seperti yang sekarang ya, sangat banyak status ketenagakerjaan itu bersifat kontrak, outsourcing dan sebagainya. Nah, setelah sekian lama proses ini berlangsung, muncul kelompok di masyarakat yang disebut itu sebagai prekariat, yaitu orang-orang yang dalam pekerjaan itu sangat rentan. Nah, sudah menjadi hukum alam ya, apabila ada satu kebijakan yang mengganggu atau yang menekan warga, maka akan timbul reaksi.
Nah, di sini kemudian muncul reaksi terhadap neoliberalisme ini yang terjadi. Jadi janji-janji neoliberalisme akan kemakmuran itu nggak kunjung terwujud. Karena neoliberalisme itu kan menjanjikan bahwa proses percepatan akumulasi kapital itu akan mengalami proses ataupun diikuti oleh proses misalkan trickle down effect, efek menetes ke bawah, di mana rakyat di lapisan bawah, paling bawah pun akan kecipratan dari keuntungan-keuntungan ekonomi yang didapatkan. Itu adalah janjinya. Selain itu, neoliberalisme itu juga menjanjikan bahwa orang itu harus mempersiapkan dirinya, kompetensi individunya, jadi harus sekolah yang tinggi, harus punya kemampuan, kualitas, karena dengan itu bisa bersaing. Ya. Jadi paham neoliberalisme itu mengutamakan pada individu, di mana disebutkan bahwa hanya individu yang terbaik lah, yang berprestasi lah, yang bisa berinovasi lah, yang bisa survive. Tapi ternyata itu nggak terjadi. Ya. Tapi ternyata kan banyak orang yang ya dengan salah satu indikasinya misalkan semakin banyak sarjana bahkan para magister yang lulus tapi tidak terserap oleh lapangan kerja, tidak tersedia oleh lapangan kerja. Nah, ini yang terjadi terhadap neoliberalisme sehingga ya ada ketidakpuasan di masyarakat. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ada ketimpangan yang terjadi. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga semakin susah untuk melakukan mobilitas vertikal. Sehingga ada ketidakpuasan di masyarakat. Nah, masalahnya adalah kemudian sistem demokrasi yang ada tidak responsif atau tidak fungsional terhadap ketidakpuasan tersebut. Harusnya kan dalam sebuah sistem demokrasi, apabila ada aspirasi rakyat itu, maka sistem perwakilan, representasi, atau parlemen itu bisa menangkap itu dan memaksa negara untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Tapi dalam hal ini karena ya sistem perwakilannya juga tidak responsif, tidak bisa menampung ketidakpuasan tersebut dan mengakomodasinya, maka yang terjadi juga menjadi adalah ketidakpuasan juga terhadap demokrasi. Ya. Inilah yang menjelaskan kenapa kemudian saat ini dunia mengalami proses dedemokratisasi. Ya, kalau di tahun 90-an, meminjam istilah Huntington, itu terjadi demokratisasi ya gelombang pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi saat ini terjadi proses backlash atau berputar balik ya yang disebut sebagai ya dedemokratisasi ini. Nah, salah satu gejalanya kemudian adalah muncul populisme, ya, di mana orang-orang yang terutama prekariat tadi yang merasa tidak tidak bisa dihargai oleh satu sistem yang disebut neoliberalisme tadi, mereka kemudian mencari tempat di mana mereka itu bisa merasa terlindungi. Disinilah kemudian lahir para pemimpin populis, ya, misalkan di Amerika Donald Trump didukung oleh kelas menengah kulit pekerja didukung oleh kelas pekerja kulit putih, ya, yang merasa bahwa akibat neoliberalisme ini kan tadi ya ada fleksibilitas tenaga kerja, oleh karena itu di Amerika pabrik-pabrik di Amerika itu mengimpor tenaga kerja ke sana. Kenapa? Karena para pengusaha itu membutuhkan tenaga kerja yang murah. Mereka butuh modal semurah mungkin dan keuntungan sebesar mungkin kan, untuk memastikan akumulasi kapital itu grafiknya naik terus. Oleh karena itu ada tadi fleksibilitas tenaga kerja, maka mereka mengambil pekerja dari Afrika lah, dari Asia yang berharga lebih murah dari orang Amerika. Ya kan? Karena orang Amerika itu tingkat pendidikan dan ya tingkat pendidikannya dan lebih tinggi, maka harga gajinya kan lebih mahal. Sehingga ya itu yang terjadi ya. Persaingan fleksibilitas tenaga kerja itu menyebabkan persaingan di dalam negeri itu semakin tinggi ya, tidak hanya bersaing untuk sesama warganya saja, tapi juga sudah dengan warga lain. Nah, oleh karena itu tadi ada ketidakpuasan karena jumlah tenaga kerja yang diserap itu nggak sebanyak angkatan kerja yang tersedia, ya. Karena itu tadi ya beberapa aspek itu tadi, maka ada ketidakpuasan ya. Misalkan akhirnya orang mendukung Donald Trump yang mengusung retorika nasionalis. Ya, inilah yang menjelaskan mengapa populisme marak di seluruh dunia.
nggak hanya di sana ya, nggak hanya di luar, tapi juga itu terjadi di Indonesia. Ya, Fedi Hadis misalkan dalam bukunya Populisme Islam itu juga mengidentifikasi bagaimana kebangkitan dari kelas ataupun populisme, kebangkitan dari masyarakat Islam di Indonesia itu yang sebenarnya dia menganggap populisme Islam itu terjadi sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap neoliberalisme yang terjadi di Indonesia, atas respon atas tidak berfungsinya demokrasi. Ya, tadinya kan demokrasi itu mengatakan bahwa kalau warga itu punya keluhan, punya aspirasi, maka akan diakomodir oleh sistem. Ya, sistem representasi di parlemen misalkan, tapi ternyata kan tidak. Nah, itu secara umum bagaimana secara ringkas ya, bagaimana praktik neoliberalisme itu terjadi di dunia. Nah, kita akan lihat secara spesifik dan tapi secara singkatnya bagaimana proses neoliberalisme di Indonesia terjadi. Sebenarnya ide-ide neoliberal itu sudah mulai diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang PMA di tahun 67 ya. Jadi undang-undang, kalau nggak salah, undang-undang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto itu adalah undang-undang PMA ini. Ya, saat itu untuk menggenjot atau untuk membangun ekonomi Indonesia, karena Indonesia nggak punya uang, maka yang harus dilakukan adalah mengundang uang dari luar masuk. Jadi akomodirlah melalui undang-undang PMA. Diikuti kemudian misalkan lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 67 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Yang dari undang-undang ini memungkinkan adanya kontrak karya. Ya, saat itu terjadilah kesepakatan antara beroperasinya Freeport McMoran di Papua, Indonesia. Nah, selain itu awal ya, ide-ide neoliberal yang kemudian diadopsi dalam kebijakan. Selanjutnya di tahun 80-an pemerintah itu mengeluarkan sejumlah kebijakan reformasi ekonomi. Ya, yang disebut sebagai deregulasi dan debirokratisasi. Misalnya adalah kebijakan paket Mei 86, di mana saat itu pemerintah itu mempermudah proses ekspor impor, ya. Jadi deregulasi terjadi dan debirokratisasi. Sebelumnya kan agak susah ya, karena ada proteksi dari negara, kemudian syarat-syaratnya itu pokoknya lebih sulit lah. Tapi saat itu karena ada kondisi tertentu yang memaksa pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan reformasi ekonomi. Ya, ada paket Mei ini disebut Pak Mei, nanti ada lagi paket November yaitu Pakno dan sebagainya. Pada saat itu di Indonesia itu, di rezim itu, tahun 80-an ya, puncaknya itu sekitar tahun 86 sampai 89, peran negara semakin menurun, sementara peran pasar makin meningkat. Oke. Kemudian ada foto yang sangat terkenal saat Presiden Soeharto menandatangani letter of intent dengan ini kalau nggak salah Direktur IMF, Kamdesus ya, yang berisi Indonesia setuju melakukan structural adjustment program, penyesuaian struktural, sebagai ganti atas bantuan IMF. Jadi saat itu Indonesia krisis 98, untuk menanggulanginya Indonesia butuh bantuan dari IMF. IMF mengucurkan dana, tapi sebagai gantinya dalam structural adjustment program ini adalah Indonesia mencabut monopoli Bulog. Ya, dulu itu di rezim Orde Baru, Bulog dan Pertamina adalah perusahaan paling top ya di Indonesia. Tapi karena mereka dikasih monopoli, negara memberikan hak ya bagi Pertamina itu hak mengelola migas dari hulu ke hilir gitu ya. Kemudian Bulog juga diberikan hak mengelola bahan-bahan pangan kita ya. Nah, IMF memaksa Indonesia untuk mencabut monopoli tersebut, kemudian melakukan privatisasi, ya, jadi menjual aset-aset negara ya, diberikan ke swasta, dikelola swasta. Kemudian penghapusan retribusi dan lain-lain. Itu hanya awal, tapi kemudian kita lihat bahwa di Indonesia lahir sejumlah undang-undang yang di dalamnya itu adalah ide-ide neoliberalisme. Sebagai contoh, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang 22 2001 tentang migas, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan,
Undang-Undang 19 2004 tentang kehutanan, sampai revisi terhadap UU PMA itu ya, tahun 2007. Yang semuanya ini punya kesamaan, di mana mempermudah swasta untuk beroperasi di sektor ini, untuk berusaha di sektor ini, plus mempermudah swasta atau privat untuk memiliki hak kepemilikan pribadi di sektor-sektor ini, yang merupakan itu adalah pengejawantahan dari ide-ide neoliberal.